Georeferensi peta analog. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana sebuah peta analog dapat dimasukkan ke dalam proyek Quantum GIS ya, dengan tentunya ada referensi koordinatnya dengan benar. Pengantar. Peta suatu wilayah terkadang tersedia dalam versi analog, terutama peta-peta yang sudah dikembangkan sebelum berbagai sistem informasi geografis berbasis komputer berkembang seperti sekarang. Jika kemudian waktu dibutuhkan peta digital yang didasarkan pada peta analog tersebut, maka harus dilakukan proses georeferensi peta analog tersebut ke dalam sistem digital proyek kita. Tahapan ini merupakan bagian dari pra-proses digitasi yang akan dibahas pada pertemuan yang akan datang, di mana setelah sistem koordinat peta analog disesuaikan dengan sistem koordinat peta digital, maka baru bisa dilakukan proses digitasi dengan benar. Nah, selanjutnya kita pelajari mengenai apa georeferensi itu sendiri. Jadi georeferensi adalah proses atau teknik yang digunakan untuk mengaitkan data atau informasi dengan lokasi geografis atau koordinat geografis tertentu di bumi. Tujuan dari georeferensi adalah untuk memberikan konteks spasial pada data, sehingga data tersebut dapat digunakan dalam sistem informasi geografis atau aplikasi lain yang memerlukan pemahaman atau informasi tentang lokasi geografis. Lanjut, jadi proses georeferensi melibatkan penentuan atau pemetaan data seperti gambar atau informasi non-spasial ke dalam kerangka kerja koordinat geografis yang spesifik, seperti sistem koordinat geografis WGS 84 atau sistem proyeksi tertentu. Ini nanti memungkinkan data yang sebelumnya tidak memiliki informasi spasial menjadi terkait dengan lokasi geografis tentunya dengan benar ya, sehingga dapat dianalisis, disajikan, dan digunakan dalam konteks geografis. Nah, contoh georeferensi termasuk mengaitkan lokasi GPS dengan gambar nanti juga bisa ya. Terutama untuk saat ini kan berkembang berbagai foto udara menggunakan drone. Itu nanti hasilnya bisa diberikan georeferensi dengan benar ya pada peta-peta yang lainnya. Jadi nanti kita bermain layer-layer ya. Kemudian nanti hasil dari berbagai sumber ya, baik dari itu peta analog ya, ataupun gambar-gambar yang dipakai misalnya dari drone ya atau foto udara ya, sehingga nanti bisa ditempatkan dan dijadikan satu ya dengan proyek-proyek sistem informasi geografis kita yang lainnya. Nah, nanti memetakan alamat ke dalam koordinat geografis atau menghubungkan data cuaca dengan peta wilayah tertentu bisa dilakukan di sini. Georeferensi adalah komponen penting dalam pengelolaan data geospasial dan digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk pemetaan, pemantauan lingkungan, perencanaan tata ruang, analisis data geografis, dan banyak lagi. Nah, untuk melakukan georeferensi ya, jadi materi ini saya kembangkan dulu menggunakan Quantum GIS versi 2.8 ya. Untuk Quantum GIS versi 2.8 itu nanti georeferensinya itu terletak di itu ya, di plugin ya. Sementara untuk Quantum GIS yang versi baru versi 34 yang digunakan dalam presentasi ini ya, nanti itu ada di layar ini ya. Di menu layar kemudian ada georeferencer ya. Nah, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya ya, ini untuk Quantum GIS versi 28 ya, tapi perlu saya sampaikan kalau nanti ada beberapa teman yang masih menggunakan Quantum GIS versi 28. Nah, di versi 28 itu tidak langsung tampil di menu ya. Jika submenu georeferensi tidak tampil pada menu raster, kemungkinan karena plugin ini tidak aktif atau belum diinstal, khusus untuk Quantum GIS yang versi 28. Nah, untuk memastikan georeferensi aktif dan bisa digunakan, silakan periksa pengaturan georeferensi di plugin manager. Nah, untuk ini tidak saya demonstrasikan ya, karena nanti untuk demonstrasinya kita menggunakan versi Quantum GIS yang versi 3.4.
Kemudian berikutnya ya, tampilan georeferencer aktif dan siap digunakan untuk Quantum GIS 28 itu nanti tampilannya ada di sini. Di pengaturan plugin ada georeferencer GDAL ya. Nanti ada penjelasannya di sisi sini. Nah, nanti selanjutnya pada jendela georeferencer ya, buka file scan peta contoh Kabupaten Semarang dengan klik open raster seperti gambar di bawah ini. Nah, kali ini kita akan mulai demonstrasi ya menggunakan Quantum GIS versi 3.4. Nah, untuk kepentingan demonstrasi ya, di sini saya menyiapkan sebuah folder ya di local disk C ya. Di dalamnya nanti ada peta analog ya di Kabupaten Semarang ya, bentuknya nanti format JPG ya. Ini asumsinya hasil scan dari peta analog yang kemudian kita dapatkan dan nanti akan kita kelola ya. Nah, kemudian ya nanti akan sebagai perbandingan ya hasil dari georeferensi dengan peta digital ya, ya dengan format raster yang kita siapkan sebuah peta file SHP. Nah, jadi nanti data-data ini sebenarnya teman-teman bisa dapatkan dari internet juga. Namun demikian, untuk mempermudah pembelajaran ya nanti file-file ini saya bagikan ya melalui drive perkuliahan yang sudah saya siapkan ya. Nah, langkah berikutnya ya setelah kita menyiapkan beberapa file untuk latihan atau untuk demonstrasi, selanjutnya kita jalankan ya Quantum GIS kita yang versi 3.4 ya. Nah, tampilan Quantum GIS waktu pertama dijalankan kurang lebih seperti ini ya. Kemudian misalnya di sini ya, agar kita proyeknya tersimpan ya, kita langsung klik simpan saja ya. Kemudian kita letakkan di local disk C. Nah, ini kita letakkan di proyek tadi ya. Kita taruh di sini juga ya. Nah, proyeknya misalnya di sini demo 5 ya. Mungkin kita kasih underscore seperti ini ya, 5 ya. Kemudian georeferensi seperti itu ya. Kemudian kita klik save ya. Nah, ini tujuannya ya kalau nanti misalnya kita error atau komputernya mati, proyek kita sudah tersimpan ya. Nah, untuk demonstrasinya kita ikuti langkah-langkah berikut ini ya, biar nanti kita latihannya dan demonstrasinya bisa terstruktur. Pertama kita diminta untuk membuka georeference, kemudian membuka file peta contoh Kabupaten Semarang dengan cara klik open raster seperti di gambar ini ya. Kemudian nanti kita diminta untuk mengarahkan folder penyimpanan data raster yang tadi sudah kita siapkan ya, yang akan di georeferencing ya. Kemudian nanti kita diminta untuk pilih file raster peta Kabupaten Semarang ya, atau nanti kita bentuknya adalah file JPG itu ya. Maka akan muncul kotak dialog pengaturan sistem koordinat pada data raster yang dipilih seperti berikut ya. Nah, ini mungkin penjelasannya agak berbeda ya, karena kebetulan untuk versi teksnya belum saya update semuanya ya, tapi nanti saya tunjukkan dalam demonstrasi ya, sehingga nanti teman-teman bisa melihat ya versi terbaru itu tampilannya seperti apa. Nah, ini cara membuka foldernya ya. Kemudian berikutnya, nah ini WGS 84 itu nanti tampilnya agak nanti untuk versi yang terbaru ya. Kita pilih WGS 84 EPSG 4326 ya, ini defaultnya ya. Oke, kita buka ya. Jadi kalau yang sebelumnya itu ada di sini ya. Nah, di sini. Tapi untuk versi yang terbaru ini yaitu versi 3.4 ya. 3.40 ya, kita masuknya nanti di layar ini ya, kemudian di sini georeferencer ini ya. Nah, sampai di sini ya, kemudian kita diminta untuk menambahkan peta analog baru, kita klik open raster ya. Kemudian kita buka folder yang sudah kita siapkan tadi, ada di local disk C demo 5 ya. Nah, peta raster ya dengan ekstensi JPG kita buka, kita klik open ya, sehingga nanti di sini akan bertambah peta. Nah, langkah berikutnya kita ikuti petunjuk di sini. Nah, langkah ini belum ada ya. Tapi nanti waktu simpan akan muncul langkah ini, dan nanti ya sama, kita akan diminta untuk memilih WGS 84 EPSG 4326 ya. Nah, langkah berikutnya ini yang penting ya. Selanjutnya tambahkan poin jumlah minimal 4 ya, 4 titik ya ke dalam gambar raster ke titik-titik yang diketahui koordinatnya.
Nah, untuk meningkatkan akurasi titik, silahkan zoom in ya pada titik temu garis koordinat pada peta. Ini ada beberapa catatan ya. Jadi nanti dalam peta analog ya biasanya kan sudah ada informasi koordinatnya seperti ini ya. Nah, di sini yang pertama dilakukan adalah membuat titik pada pertemuan koordinat seakurat mungkin ya. Jadi nanti ini koordinat bujur ya, garis bujur ya, dan ini koordinat garis lintang. Untuk garis bujur nanti diletakkan pada koordinat x east ya, atau dari timur ke barat ya. Kemudian untuk koordinat lintangnya nanti diletakkan di koordinat y ya, north ke south ya. Isikan koordinat lintang dan bujur yang sesuai. Jika garis lintang di bawah khatulistiwa, tambahkan tanda negatif ya. Untuk lokasi Kabupaten Semarang kan itu ada di Jawa. Nah, di Jawa itu berarti kan di bawah garis khatulistiwa ya, atau di sebelah selatan garis khatulistiwa, karena garis khatulistiwa di Indonesia itu kan melewatinya Pontianak ya. Nah, selanjutnya kita kerjakan ya. Jadi cara mengerjakannya nanti seperti ini ya. Yang jadi perhatian di sini ya, untuk memisahkan tanda, ini ada catatannya di sini ya. Nah, ini ya. Untuk memisahkan ini ya, ini kan informasi koordinatnya kalau kita perhatikan ya, di sini ya. Ini derajat ya, kemudian dilanjutkan dengan menit ya, kemudian dilanjutkan dengan detik ya. Nah, dalam pengisiannya nanti diimplementasi untuk representasi XY-nya ya. Itu nanti penjelasannya di sini. Setiap kali menambahkan poin baru nanti kita diminta atau dipersilahkan untuk mengisikan koordinatnya. Nah, pastikan ya nanti koordinatnya lintang dan bujur yang sesuai. Derajat dan menit dipisahkan dengan tanda spasi. Ya, ini menggunakan spasi tadi ya. Ini derajatnya, kemudian menitnya dimasukkan, dipisahkan dengan tanda spasi. Kemudian garis lintang di bawah khatulistiwa atau tanda S ya, south ya. Silahkan diberikan tanda negatif ya. Jadi nanti kalau kita perhatikan di proyek kita ya, nah ini nanti di sini ya. Ini zoomnya ya. Kalau kita mau zoom di sisi sini ya, kita letak kursornya, kemudian kita scroll ke atas seperti ini, kita akan zoom in tepat di titik yang dimaksud. Jadi kalau terlanjur seperti ini, kita scroll zoom out dulu ke sini, kemudian kita pastikan zoom innya nanti ada di sini ya. Nah, nanti titik sini itu koordinatnya adalah 110 derajat lebih 15 menit. Yang di sini 7 derajat lebih 5 menit ya. Nah, yang akan kita lakukan yang pertama kali yaitu menambahkan titik yang ada di sini ya. Nah, titik yang ada di sini ya. Itu dengan cara ya klik add point ya. Nah, untuk menambahkan poin ya. Nah, untuk menambahkannya kita klik ini ya. Kemudian nah ini kita zoom in ya, sehingga nanti kita cari ya ini biar titiknya akurat ya. Sini kan ada tanda plus ya. Jadi kira-kira ini pastikan tempat ada di pertemuan dua koordinatnya ya. Ini saya buat seakurat mungkin, klik ya. Nah, setelah kita klik ya, di sini sudah ada pilihan koordinatnya. Ini yang berbeda dengan petunjuk yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya ini kan kita tadi ada di sini ya. Nah, di sini ya. Tapi kali ini ternyata masing-masing penentuan koordinat ya itu nanti tiap kali kita membuat titik, tapi dan bawahnya sudah WGS 84 ya dan EPSG 4326. Tapi kalau teman-teman mau rubah juga silakan sih ya, ngubahnya nanti di sini ya. Tapi karena untuk demonstrasi ini ya saya tidak akan melakukan perubahan ya. Nah, kemudian untuk melihat informasinya ini kita zoom out kembali ya untuk melihatnya ya. Ingat ya, yang ini nanti diletakkan di sisi X ya, yaitu 110.15 menit ya. 110 spasi 15 menit ya. Kemudian untuk garis lintangnya ya, yaitu 7 derajat ya. 7 derajat spasi ya. Kemudian lebih 5 menit. Ingat, di bawah garis khatulistiwa atau yang berkode S seperti ini kita tambahkan tanda negatif di sisi depannya. Kemudian kita klik OK ya. Nah, setelah klik OK nanti hasilnya kurang lebih akan seperti itu ya. Kemudian berikutnya kita letakkan di sisi sini lagi. Jadi pastikan titik-titiknya itu mencakup semua posisi ya. Jadi jangan terlalu dekat ya. Misalnya jangan ambil di sini atau di sini. Upayakan nanti mencakup seluruh bagian dari peta. Jadi atau mengurung ya seluruh bagian dari peta. Kemudian berikutnya kita akan menambahkan titik di sisi sini ya. Ini untuk memastikan ya akurasinya ya, ini kita perbesar ya.
dan kita letakkan tanda plusnya ya seakurat mungkin ya. Kita letakkan seperti ini, klik ya. Nah kemudian ini kita bisa zoom out lagi ya. Nah ini kita berikan koordinatnya yaitu 110 lebih 40 menit ya. Kemudian untuk yang Y nya yaitu min 7 ya, lebih 5 menit ya. Oke. Kemudian kita klik OK ya. Nah ini nanti akan pindah seperti ini, tidak apa-apa dulu ya. Nanti kalau kita tambahkan bawahnya nanti akan lebih akurat lagi ya. Kemudian berikutnya kita tambahkan titik lagi di sisi sini ya. Nah, nanti kalau ini penentuannya tidak akurat ya, nanti gambar hasilnya akan berubah ya, akan miring-miring ya, atau akan pipih ya. Nah kemudian ya kita coba buat titik di sisi ini lagi ya. Oke ya, kita coba perbesar ya agar akurat ya. Oke ya. Kemudian kita masukkan koordinatnya ya. Untuk sisi X nya ya 110 lebih 40 ya, 110 spasi 40 ya. Kemudian berikutnya min 7 ya, lebih 30 menit ya. 30 menit. Oke ya. Nah, ini hasilnya ya. Yang atas tadi sebelumnya bergeser ya. Ini sudah mulai mapan dia ya. Nah sudah tepat ya. Nah kemudian berikutnya ya kita buat titik lagi di sisi sini minimal 4 ya. Oke di sisi sini kita coba zoom ya, kita buat seakurat mungkin. Oke saya klik kiri ini ya. Oke ya. Kemudian kita masukkan koordinatnya yaitu yang sisi X nya adalah 110 lebih 15 menit ya. Kemudian sisi Y nya adalah min 7 ya, lebih 30 menit ya, spasi 30 menit. Kemudian kita klik OK ya. Nah setelah berhasil ya membuat 4 titik tadi ya, kemudian langkah berikutnya ya, kita tadi sudah membuat 4 titik ya. Jadi nanti hasil titik-titiknya itu ditampilkan di sini ya. Ini titik yang pertama yang tadi di sini ya, kalau kita hilangkan itu jadi seperti itu ya. Kemudian ini titik yang kedua ya, kata hilangkan menjadi seperti itu, dan ini yang ketiga dan yang keempat. Ini bisa dihapus juga kalau kita merasa tadi ada kesalahannya. Tapi karena saya merasa di sini sudah benar semuanya ya, saya aktifkan semuanya ya. Kemudian berikutnya ya, kita ikuti petunjuk di sini ya. Nah untuk melakukan proses transformasi, silahkan tentukan pengaturan transformasinya terlebih dahulu ya. Nah, kita aturnya nanti di sini ya. Kita atur transformasinya nanti di sini ya, transformasi setting ya. Ini transformasi tipenya kita gunakan linear saja ya. Nah kemudian output filenya ini nanti akan menghasilkan file Kabupaten Semarang modified.tif ya. Ini di folder demo bawahnya sudah ke situ, kita biarkan saja. Resamplingnya kita gunakan nearest neckboard saja ya. Kemudian klik OK. Ini bawahnya sudah seperti itu, kita tidak perlu nyeting-nyeting lagi. Tapi teman-teman kalau memiliki ya referensi lain ya bisa saja nanti dirubah ya. Kemudian nah ini aturannya nanti kurang lebih seperti ini. Kalau yang versi 28 bawaan keluarnya itu belum masuk ke folder yang dimaksud ya. Apalagi kalau proyek kita belum disimpan, itu nanti biasanya di sini masih kosong ya. Kemudian kita perlu menentukannya ya. Tapi karena proyek kita tadi sudah disimpan, tadi otomatisnya ini sudah kesimpan di demo 5 ya. Dan nanti membentuk folder Kabupaten Semarang.tif ya. Kemudian langkah berikutnya ya, kita dipersilakan untuk proses georeferensi. Jika berhasil maka proyeksi gambar petanya tidak akan berubah dan menempati posisi yang semestinya. Nah, berikutnya untuk melakukan proses georeferensi kita klik start georeferencing ini ya. Kita klik start seperti ini ya. Nah ini kalau seperti ini ada kesalahan ya. Could not create destination file. Nah ini kemungkinan karena ini saya letakkan di folder disk C ya. Nah, oleh karena itu ya folder disk C itu kan biasanya di Microsoft Windows kan diproteksi ya. Jadi kalau ada masalah seperti ini bisa kita pindah foldernya ya, atau nanti kita hilangkan proteksinya. Nah dalam contoh saya coba hilangkan proteksinya, tapi saya tidak yakin juga ini bisa atau tidak ya. Saya klik properties di foldernya ya. Kemudian kalau kita lihat ya, di sini dia read only ternyata ya. Ini read only-nya kita hilangkan ya. Kemudian kita klik apply ya. Oke, kita coba. Semestinya ini udah hilang. Sehingga nanti kita proses semestinya ini bisa ya. Coba ini kita klik lagi ya.
masih tidak bisa ya. Kalau masih tidak bisa ya, jangan ditutup, sorry, ini cancel ya. Kita kembali ke sini ya, kita coba lihat lagi ya, kita modifikasi. Kalau tidak bisa nanti kita simpan di folder yang berbeda di luar local disk C, atau nanti bisa kita taruh di desktop ya. Nah ini kembali ke read only lagi ternyata dia ya. Security ya, kita klik OK ya misalnya ya. Kalau kita cek lagi, nah masih read only lagi ya. Sehingga nanti kita coba di sini ya, kita pindah ke desktop new folder ini ya, new folder ya. Kemudian di sini kita buat folder hasil georeferensi misalnya, hasil ya, georeferensi ya. Oke, tulisannya sudah benar ya. Kemudian ya, kita coba pindah ya, pindah ke desktop ya, di new folder di hasil georeferensi ya. Kita save di situ ya. Kemudian kita klik OK ya. Nah, kemudian ya kita coba jalankan lagi start georeferencing. Could not create destination file. Masih tetap belum bisa. Kita coba pindah ya, misalnya saya letakkan di sini ya, saya letakkan di folder temporer ya. Kemudian ini ya, hasil ya, georeferensi 5 ya. Oke ya, kemudian kita open ya, kita save di situ, kita klik OK ya. Kemudian kita coba jalankan lagi. Nah, ini ada masalah ya, could not create destination file. Ini kayaknya ada suatu masalah ya. Nah teman-teman, jika menghadapi kendala seperti ini ya, ini saya menduga karena proyek saya juga saya simpan di local disk C. Oleh karena itu ini akan saya pindahkan dulu, dan ini yang memang saya batalkan dulu ya. Ini semestinya saya coba saya simpan ya. Oke, ini bisa disimpan ternyata ya di local disk C ya, Kabupaten Semarang Coin, saya simpan dulu ya. Oke ya, kemudian nanti kita coba buka lagi ya. Ini proyeknya saya tutup dulu ya. Ini saya save ya proyeknya ya. Kemudian ya, proyek kita tadi ya, ini yang demo 5 ini saya pindah ya, saya cut ya. Kemudian saya masukkan di sini di ini ya, di demo. Di sini ada folder demo enggak? Nah, ini ada di folder demo ya. Kemudian saya paste di sini. Nah, pastikan dia tidak ada di local disk C ya. Kemudian proyeknya kita coba buka kembali ya di sini ya, georeferencer ya. Kemudian ini saya coba buka lagi ya proyek kita tadi ya. File, kita coba buka rasternya yang tadi ya. Buka raster tapi yang sudah kita pindah di sini ya, yaitu di folder demo ya, demo 5 ya. Ini tadi poinnya kita buka. Oh, ternyata kita harus meload rasternya lagi ya. Oke ya, ini sekaligus menunjukkan ya bagaimana kalau teman-teman mengalami masalah ya, caranya yaitu dengan menjalankan sejumlah eksplorasi seperti yang saya tunjukkan ya. Kita buka petanya ya. Oh, ternyata petanya sudah menyimpan termasuk poin-poinnya tadi. Jadi nanti kalaupun dipindah, selama tadi sudah disimpan, itu sudah menyimpan titik-titik atau poin-poin dari georeferensinya. Nah, setelah ini kita coba lagi, ini kita coba start georeferencing. Ini outputnya ternyata belum belum diberikan, sehingga nanti kita akan muncul dialog seperti ini ya. Kemudian kita coba klik OK ya. Kita klik OK ya. Kemudian kita coba klik start lagi. Nah, nanti kalau berhasil kurang lebih akan menghasilkan proyek yang ada di sini ya. Ini bisa kita simpan ya.
Ctrl S ya. Hasil poinnya tadi sudah disimpan ya, kemudian bisa kita tutup ya. Nah, hasilnya nanti kurang lebih akan seperti ini ya. Nah, untuk membandingkan ya hasil dari georeferensi kita dengan peta yang sudah ada sebelumnya ya. Di sini kita coba load ya peta SHP yang sudah ada koordinatnya ya, sehingga nanti antara peta analog dengan peta digital SHP yang sudah kita itu ya sudah kita buat atau kita dapatkan sebelumnya ya, itu memiliki itu ya referensi koordinat yang sama ya. Kita lihat ya, tadi ada di sini ya demo yang kelima ya. Di sini kita tadi menyiapkan peta batas desa 2019 ya, Dukcapil Jawa Tengah ya. Ini kita buka peta yang berekstensi .shp. Oke. Nah, peta Jawa Tengah nanti kurang lebih seperti ini ya, dan Kabupaten Semarang itu semestinya ada di Jawa Tengah. Kalau ini kita turunkan ya, Kabupaten Semarang semestinya ada di sini. Nah, ini tepat ya. Ini Kabupaten Semarang, dan di sini nanti sudah ada Jogja ya, dan di sini ada Magelang ya, dan di sini ada Boyolali ya, dan di sini nanti ada Surakarta ya. Baik ya, di sini sementara di sini nanti ada Kota Semarang, pas ya. Nanti di sini ada Kota Semarang ya, dan di sini ada Demak ya, Grobogan ya. Baik, kurang lebih seperti itu ya hasilnya ya. Jadi pastikan ya hasil georeferensinya ya kita uji ya dengan peta SHP yang sudah memiliki referensi digital dengan tepat ya. Tadi hasilnya kurang lebih seperti itu ya. Tapi dalam petunjuk di sini ya kita diminta ya untuk close dan simpan titik GCP-nya. Tadi sudah disimpan ya. Kemudian berikutnya ya untuk menguji keberhasilan georeferensi silahkan muat peta overlay dengan peta aerial atau open layer bin ya, atau load dari sumber peta SHP dengan lokasi yang sama ya. Silakan coba periksa ya apakah letaknya sama atau belum. Tadi kita coba ya dengan peta SHP hasilnya sama ya. Sementara ini peta yang ada di ini ya peta di open layer bin ya. Nah, itu nanti yang di sini masih seperti itu. Sementara yang tadi kita buktikan menggunakan peta SHP dari Dukcapil Jawa Tengah ya. Peta yang telah digeoreferensi ya akan ada tambahan file di dalamnya yang menyimpan informasi koordinat. Jika dua file tersebut nanti dihapus, maka georeferensinya nanti akan hilang ya. Jadi nanti hasilnya ya yang berekstensitif ini merupakan peta analog yang sudah memiliki ya georeferensi ya dengan georeferensi yang tadi sudah kita tentukan. Kalau file-file ini nanti kita hapus ya, maka nanti peta analog ini nanti akan kehilangan georeferensinya. Nanti kita harus melakukan proses georeferensi lagi ya. Nah, kurang lebih demikian ya materi kita kali ini ya. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan ya, termasuk problematika yang muncul ya tadi, mudah-mudahan akan menambahkan pengetahuan kita semuanya dan benar-benar dipahami oleh teman-teman sekalian. Saya sarankan tadi dipraktekkan ya. Sedangkan untuk materi latihannya termasuk file ini nanti saya bagikan melalui drive yang saya sediakan. Demikian, sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya.